Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Lilis Sarnia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Angke 01 Jakarta Barat, dengan fasilitator Bapak Rosa Romadona dan pengajar praktik Bapak Ari Yudo Wibowo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik seyogyanya harus mampu menempatkan dirinya dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sebagai guru atau pendidik, haruslah dapat mempersiapkan kelas sebagai lahan yang subur, mempersiapkan para siswa sebagai benih-benih yang unggul walaupun dari berbagai sumber dan bahan yang berbeda, memberikan tuntunan dan arahan yang berimbang dan humanis dengan rasa kasih sayang, sehingga siswa mampu berkembang untuk menjadi dirinya sendiri. Dan akhirnya dari kelas itulah akan muncul manusia ideal yang dapat bermanfaat untuk dirinya dan masyarakatnya, sehingga menjadi insan yang sempurna dalam kondisi dan zaman yang mereka alami. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru atau teacher center. Dengan kata lain, murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga siswa menjadi pasif dan motivasi belajar mereka rendah. Dalam penyampaian materi pembelajaran, saya juga lebih sering melakukan pembelajaran yang cenderung monoton, terlalu sering menggunakan metode ceramah dan menuntut siswa untuk menghafal materi-materi tertentu. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi sering menjadi fokus utama. Dalam penilaian, saya juga lebih sering mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam arti, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Sehingga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Sebaliknya, saya sering mengeluh dan merasa gagal jika masih banyak siswa yang nilainya tidak tuntas atau tidak mencapai KKM setelah melakukan evaluasi. Kurang memahami karakteristik murid. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, serta kurang mampu untuk menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pola pengajaran dan pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Murid tidak lagi dijadikan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, dan guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Menghargai setiap karakteristik belajar murid dan tidak menyamaratakannya. Memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Mengemas pembelajaran dengan menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Seharusnya saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya mengutamakan aspek kognitif saja, tapi mencakup juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center.
menerapkan pembelajaran abad 21 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tentunya dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut siswa untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi menuntun siswa untuk menemukan minat, bakat, dan potensinya. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan saya. Akhir kata, guru yang berhasil dan bahagia adalah guru yang melihat peserta didiknya berhasil, hidup selamat, dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.